Kemarin saya mengakhiri dengan dorongan untuk benar-benar bertindak berdasarkan apa yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita tentang diri kita sendiri. Pada titik inilah banyak orang gagal memanfaatkan cermin firman Tuhan dengan benar, yang berakibat kerugian spiritual dan kekal bagi mereka sendiri. Melalui mendengar atau membaca firman Tuhan dan dorongan Roh Tuhan, mereka menjadi insyaf akan hal-hal yang najis, berbahaya, dan yang tidak menyenangkan Tuhan di dalam hati dan kehidupan mereka. Dengan demikian, dengan memandang ke dalam cermin firman Tuhan, mereka melihat kondisi spiritual mereka sendiri sebagaimana Tuhan melihatnya. Reaksi spontan mereka adalah kesedihan dan penyesalan. Mereka menyadari kebutuhan mereka dan bahaya mereka. Mereka bahkan mungkin berjalan maju ke altar gereja, berdoa, dan mencucurkan air mata. Namun reaksi mereka tidak lebih daripada itu. Tidak ada perubahan yang nyata, yang efektif dalam cara hidup mereka. Keesokan harinya, kesan itu mulai memudar, dan mereka mulai kembali kepada cara-cara hidup lama mereka. Orang semacam itu akan segera lupa seperti apa dirinya. Ia tidak lagi mengingat kebenaran yang tidak menyenangkan yang telah disingkapkan cermin firman Tuhan kepadanya dengan begitu jelas dan benar. Tidak tergerak hatinya dan berpuas diri. Ia terus berjalan di jalan yang membawanya semakin menjauh dan semakin menjauh dari Tuhan. Namun cermin firman Tuhan dapat menyingkapkan bukan hanya hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang menyenangkan. Cermin itu dapat menyingkapkan bukan hanya siapa diri kita di dalam kondisi kita yang telah jatuh tanpa Kristus, tetapi juga apa yang dapat kita capai melalui iman di dalam Kristus. Cermin itu dapat menyingkapkan bukan saja kain kotor kebenaran-kebenaran kita sendiri, tetapi juga pakaian keselamatan yang tak bernoda dan jubah kebenaran yang berkilauan yang dapat kita terima melalui iman di dalam Kristus. Cermin itu dapat menyingkapkan bukan saja kerusakan dan ketidaksempurnaan manusia lama kita tanpa Kristus, tetapi juga kekudusan dan kesempurnaan manusia baru di dalam Kristus. Jika ketika cermin Tuhan pertama kali menyingkapkan kepada kita kebenaran tentang dosa-dosa dan kenajisan kita sendiri, kita segera bertindak berdasarkan pewahyuan ini. Jika kita bertobat, jika kita percaya, dan jika kita mentaati Injil, maka saat berikutnya kita melihat ke dalam cermin itu lagi. Kita tidak lagi melihat sifat lama kita yang berdosa. Sebaliknya, kita melihat diri kita sendiri sebagaimana
Allah melihat kita di dalam Kristus, diampuni, disucikan, dibenarkan, suatu ciptaan baru. Kita dibuat memahami bahwa suatu mujizat telah terjadi. Cermin yang setia itu tidak lagi menyingkapkan dosa-dosa atau kegagalan-kegagalan kita. Sebaliknya, cermin itu menyingkapkan kepada kita. Seperti tercatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Karena itu, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Sekarang, segala sesuatunya dari Allah, yang telah mendamaikan kita kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Tidak hanya hal-hal yang lama sudah berlalu dan segala sesuatunya menjadi baru, tetapi segala sesuatunya berasal dari Allah. Dengan kata lain, Allah sendiri bertanggung jawab atas setiap sifat dan aspek ciptaan baru di dalam Kristus, sebagaimana yang disingkapkan di sini, di dalam cerminnya sendiri. Tidak ada sama sekali di dalamnya yang berasal dari cara-cara atau perbuatan-perbuatan manusia. Segala sesuatunya berasal dari Allah sendiri. Sedikit lebih jauh di dalam pasal yang sama, Rasul Paulus berkata lagi, karena Dia, yaitu Bapa, membuat Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa bagi kita, supaya kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Dia, yaitu Yesus, tercatat dalam ayat yang ke-21. Perhatikan pertukaran yang sempurna ini. Kristus dijadikan dosa dengan keberdosaan kita, supaya kita, sebaliknya, dapat dijadikan benar dengan kebenaran Allah. Apakah kebenaran Allah itu? Itu adalah kebenaran yang tanpa cacat dan tanpa noda. Suatu kebenaran yang tidak pernah mengenal dosa. Ini adalah kebenaran yang diperhitungkan kepada kita di dalam Kristus. Kita perlu memandang hal ini dengan seksama dan sungguh-sungguh di dalam cermin Allah, sampai kita melihat diri kita sendiri di situ, sebagaimana Allah melihat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Roh Kudus atas pekerjaan-Mu yang senantiasa menyucikan dan menguduskan di dalam hidupku. Betapa bersyukurnya aku kepadamu bahwa hal-hal yang lama, termasuk manusia lamaku, telah berakhir untuk kekekalan. Mulai hari ini, aku sekarang hidup bagimu, yang telah menjadikan aku kudus dan suci melalui pengorbananmu yang menggantikan aku. Aku memujimu, Tuhan, atas kebesaran-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus,
Aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan
subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.